Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas limit fungsi aljabar part yang keempat, yaitu tentang bentuk tak tentu dan sifat-sifat limit fungsi. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu merupakan hasil yang dihindari dari penyelesaian limit. Jadi nilai dari limit itu tidak boleh merupakan bentuk tak tentu. Apa saja bentuk tak tentu itu? Ada 7. Yang pertama 0 per 0. Ya, 0 per 0 ini kalau kalian masih ingat di part-part sebelumnya, waktu itu kalau nggak salah di contoh yang kedua ya, kalau kalian masih ingat itu kan fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3. Lalu kan kita masukkan f-nya 3 ya waktu itu ya. F3 berarti sama dengan 3 kuadrat min 9 per 3 min 3. 3 kuadrat kan 9, dikurangi 9 itu 0. Per 3 min 3, 0 juga. 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu. Tapi ternyata selain 0 per 0 ada juga bentuk tak tentu lainnya, yaitu ini, tak hingga per tak hingga. Jadi yang seperti angka 8 tapi tidur ya. Ini merupakan bilangan tak hingga atau tak terhingga, atau bahasa Inggrisnya adalah infinity. Apa itu bilangan tak hingga? Penjelasan tentang apa itu bilangan tak hingga dan juga operasi-operasi dari bilangan tak hingga ada videonya, nanti saya taruh linknya di sebelah kanan atas, bisa kalian klik. Oke, bentuk tak tentu berikutnya, tak hingga min tak hingga, lalu 0 kali tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan 0 pangkat 0. Ya, jadi kalau kalian misalkan menghitung limit, lalu hasilnya bentuk-bentuk seperti ini nggak boleh. Harus kalian olah. Nanti bagaimana ngolahnya ada di part-part berikutnya. Diolah sampai gimana caranya menghasilkan bilangan yang tentu, bukan bentuk tak tentu. Nggak boleh kalau hasilnya seperti ini. Oke? Nah, terus gini, waktu saya terangkan di contoh 2 yang di part-part sebelumnya, saya tekankan, bentuk tak tentu itu berbeda dengan tak terdefinisi. Apa bedanya? Gini, kalau tak terdefinisi itu kan contohnya bilangan dibagi 0 ya, misalkan 1 dibagi 0. Itu kan tak terhingga atau tak terdefinisi, TD gitu ya. Tapi kalau misalkan 0 per 0, itu bentuk tak tentu. Apa bedanya? Gini, 0 per 0 kalau misalkan saya sebut sama dengan 2, betul atau salah? Coba gini, ini kan per 0 boleh pindah kanan, jadi 0 sama dengan 2 kali 0. 0 sama dengan 0. Oh, ternyata betul. 0 per 0 sama dengan 2. Lalu kita coba, misalkan 0 per 0 sama dengan 5, betul apa enggak? 0 pindah ke ruas kanan, 0 sama dengan 5 kali 0. Berarti 0 sama dengan 0 juga. Ya, kalian mau isi angka berapapun, 0 per 0 sama dengan 10, ya betul, 0 sama dengan 10 kali 0. 0 per 0 sama dengan minus 3, ya betul juga, 0 sama dengan minus 3 kali 0. Mau kalian isi berapapun, 0 per 0 itu bisa masuk. Ya karena bisa dimasukkan dengan angka berapapun, makanya disebut tak tentu. Karena bisa 2, bisa 5, bisa 3, bisa min 3, bisa 1. Makanya ini bentuk tak tentu. Karena penyelesaiannya lebih dari 1. Beda sama 1 per 0. Kalau 1 per 0 ini tidak punya penyelesaian, tidak terdefinisi. Ngerti ya? Jadi itu bedanya bentuk tak tentu dengan tidak terdefinisi. Untuk bentuk tak tentu lainnya ya konsepnya sama. Intinya bisa kalian isi dengan bilangan berapapun, tidak menghasilkan suatu solusi atau suatu jawaban yang tunggal, karena bisa macam-macam. Makanya itu dinamakan bentuk tak tentu. Berikutnya kita ke sifat-sifat limit fungsi. Ada 8. Yang pertama, limit X mendekati A, C sama dengan C, di mana C ini adalah konstanta, jadi fungsinya fungsi konstan. Kalau fungsinya fungsi konstan, mau X mendekati berapapun, ya nilai limitnya pasti mendekati C, kan gitu logikanya ya. Yang kedua, limit X mendekati A, fx plus minus gx plus minus, ini titik-titik bisa kalian lanjutkan ya, plus minus hx, plus minus ix, dan seterusnya, sampai berapa fungsi pun, itu limitnya istilahnya boleh masuk ke masing-masing fungsinya. Jadi limit X mendekati A, fx, plus minus limit X mendekati A, Gx, plus minus, dan seterusnya. Yang ketiga, limit X mendekati A, Fx kali Gx kali, dan seterusnya. Sama seperti plus atau minus, limitnya bisa masuk ke masing-masing fungsinya. Jadi limit X mendekati A, Fx kali limit X mendekati A, Gx kali, dan seterusnya. Lalu, sifat yang keempat, limit X mendekati A, Fx per Gx. Jadi ini pecahan ya, sama prinsipnya. Jadi limitnya masuk ke masing-masing fungsi. Limit X mendekati A fx per limit X mendekati A gx. Tapi syaratnya, penyebutnya, limit X mendekati A gx itu tidak boleh 0. Karena kalau per 0 kan tidak terdefinisi. Berikutnya, sifat yang kelima.
limit X mendekati A, K fx sama dengan K. K-nya boleh keluar dari limit. K itu konstanta ya. Jadi K dikali limit X mendekati A, fx. Oke. Yang keenam, limit X mendekati A, fx dalam kurung dipangkatkan N, limit juga boleh masuk ke fx-nya. Jadi, limit X mendekati A, fx dikurung dipangkatkan N. Ya, jadi, limit bisa keluar masuk intinya. Baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, juga akar. Limit X mendekati A, akar pangkat N dari fx sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati A, fx. Dan yang terakhir, limit X mendekati A, G log fx, logaritma pun bisa dimasuki oleh limit, sama dengan G log limit X mendekati A, fx. Jadi ini limit log fx sama dengan log limit fx. Antara limit dan log boleh tukar posisi atau limit masuk ke dalamnya log, menjadi numerusnya log ini. Ya, jadi secara umum sifat-sifat limit fungsi itu intinya limit itu boleh kalian masukkan ke operasi-operasi yang biasa kita gunakan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, akar, maupun logaritma. Dan di sini kalau misalkan fungsinya itu ada konstanta atau koefisien gitu yang merupakan bilangan yang nggak ada variabelnya, boleh kalian keluar dari limit gitu ya. Ya, jadi di sini sifat-sifat limit fungsi ini saya berikan karena nanti terkadang di soal sifat-sifat ini kepake untuk menyelesaikan soal-soal dari limit fungsi. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.